diharapkan bahwa organisasi yang dipimpin oleh mereka ini akan bisa menjadi lebih solid, bergerak atas tujuan yang sama. Kalau membahas pemimpin yang komunikatif, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Pemimpin yang piawai berbicara pada saat meeting, pemimpin yang nyambung, asyik diajak ngobrol dengan tim atau dekat dengan bawahan. Bisa saja itu merupakan ciri-ciri yang menonjol dari pemimpin yang komunikatif. Tapi sebenarnya yang akan saya bahas di sesi ini adalah pemimpin komunikatif yang memaksimalkan wewenangnya atau jabatannya atau kekuasaannya gitu ya, untuk membangun budaya komunikatif dalam organisasi yang dia pimpin. Nah, itu adalah ciri utama pemimpin yang komunikatif. Nah, ciri-ciri yang lain yang juga mengikuti ciri-ciri yang itu adalah yang jelas dia harus meneladankan perilaku-perilaku yang komunikatif. Misalnya menyampaikan pesan verbal maupun tertulis ya yang jelas. Karena begini, tanpa disadari sering terjadi bahwa pemimpin itu punya keinginan ya, dia punya instruksi. Dia ingin menyampaikan pesan itu kepada bawahannya agar dilakukan seperti yang dia mau. Tapi pada kenyataannya sering terjadi instruksi itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, pemimpin mengalami atau menghadapi tantangan-tantangan seperti itu dalam kesehariannya. Lalu bingung, kenapa ya pesan saya kok tidak sampai dengan baik gitu. Kenapa saya merasa bahwa instruksi saya sudah jelas, tapi kenapa yang dilakukan oleh bawahan saya itu berbeda. Nah, itu adalah tantangan-tantangan dalam keseharian seorang pemimpin. Oleh karena itu, kejelasan pesan itu menjadi penting. Lalu yang kedua yang juga penting harus dimiliki oleh pemimpin yang komunikatif adalah memberikan ruang yang cukup untuk adanya umpan balik dari bawahannya, dari mereka yang dipimpin. Karena itu akan menyampaikan pesan bahwa Anda menghargai masukan atau umpan balik dari mereka dalam setiap kesempatan. Sekaligus juga sebenarnya pemimpin yang demikian itu akan atau sedang membangun budaya inklusif, sehingga semua karyawannya paham bahwa suara mereka pun didengar loh oleh pemimpinnya, dan kondisi-kondisi yang aman buat mereka untuk menyampaikan itu diteladankan oleh pemimpin yang komunikatif. Selanjutnya adalah pemimpin yang mau bersedia membangun kebiasaan untuk berdialog, melakukan dialog terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan klarifikasi atas masalah, menemukan isu masalahnya dalam sebuah kondisi yang baik, yang positif gitu. Jadi bukan dengan menciptakan ruang-ruang di mana orang kemudian bisa berargumentasi atau malah menimbulkan konflik baru yang lebih negatif gitu ya. Jadi ada kebiasaan di mana semua persoalan itu bisa diselesaikan lewat dialog. Memang tidak semua orang cukup asertif ya untuk bisa menyampaikan perasaannya atau mengekspresikan apa yang sebenarnya sedang mengganggu dia atau masalah yang sedang dihadapi. Dan itu memang memerlukan karakter tertentu atau memerlukan kebiasaan baru gitu ya. Tapi ketika pemimpin
berani atau mau mulai meneladankan dialog yang dia lakukan sendiri terhadap bawahannya, hal itu akan mengkomunikasikan budaya dialog ini dengan relatif lebih cepat, relatif lebih nyaman buat orang untuk bisa melihat bahwa oh iya ya, kalau masalah itu dibicarakan baik-baik, kalau kondisi yang diciptakan itu adalah kondisi yang tidak mengerikan gitu ya, tidak ada dampaknya terhadap kinerja misalnya atau posisi atau remunerasi, maka perlahan karyawan akan terbiasa untuk mencoba menyelesaikan semua masalah lewat meja dialog. Yang juga penting adalah pemimpin yang bisa membangun budaya transparan. Memang tidak semua informasi dalam perusahaan itu harus disampaikan semua gitu ya. Tentu ada hal-hal yang rahasia atau tidak harus disampaikan pada saat yang sama dan sebagainya gitu. Namun selayaknya informasi-informasi perusahaan yang akan membantu karyawan untuk mendapatkan update misalnya, atau informasi yang membantu karyawan memperlancar pekerjaannya, atau pesan-pesan yang bisa menyiratkan bahwa mereka adalah orang yang penting untuk bisa selalu mendapatkan informasi paling baru. Nah, transparansi yang seperti itu yang sebenarnya diharapkan dari seorang pemimpin yang komunikatif. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang adalah juga seorang pendengar yang baik, yang efektif. Artinya dia punya kebiasaan untuk tidak menginterupsi ketika orang lain sedang berbicara, tidak terburu-buru mengkoreksi atau menyalahkan, atau memproses jawaban-jawaban sendiri ketika orang sedang menyampaikan pesan-pesannya. Tapi cenderung untuk mau mengakomodasi sebenarnya perasaan, emosi atau masalah-masalah yang datang dari orang lain terlebih dahulu sebelum kemudian dia mempunyai cukup informasi dan menyampaikan pesannya atau menyampaikan instruksinya atau bahkan menyampaikan koreksi-koreksinya. Tapi selalu semua pesan didahului dengan cara atau perilaku mengakomodasi, menerima perasaan atau pesan-pesan orang lain terlebih dahulu. Nah, itulah kira-kira beberapa ciri penting dari seorang pemimpin yang komunikatif. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa organisasi yang dipimpin oleh mereka ini akan bisa menjadi lebih solid, ya, bergerak atas tujuan yang sama. Individu-individu di dalamnya yang paham apa sih sebenarnya yang sedang dituju, apa sebenarnya kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan itu, karena mereka selalu mendapatkan informasi, selalu mendapatkan umpan balik dalam kondisi-kondisi dan ruang-ruang yang aman dan bebas. Dan mereka juga sadar bahwa ada sesuatu yang harus dicapai di ujung sana yang lebih besar daripada kepentingan mereka sendiri. Lalu organisasi yang seperti ini adalah organisasi yang akan sibuk berinovasi, memikirkan dan mengolah ide atau gagasan baru, senantiasa mengupdate diri dan beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Semuanya ini bisa dicapai karena ada teladan dari pemimpin yang komunikatif, yang terbuka, yang transparan, yang berorientasi pada manusia sebagai individu yang memang harus berkembang di dalam lingkungan yang aman dan subur bagi semua ide dan inovasi itu untuk secara terbuka tersampaikan dan kemudian diolah menjadi knowledge, menjadi ilmu, menjadi bahan buat organisasi itu untuk berkembang. Demikian apa yang ingin saya sampaikan tentang ciri-ciri pemimpin yang komunikatif. Salam komunikasi.